bilang kayak gini, kalau saya dekat sama guru saya, lebih baik jadi pengusaha kecil daripada jadi pegawai besar. Ilmu umum itu nggak akan bisa membuat orang kaya. Yang bisa membuat orang kaya adalah ilmu khusus. Ketika kita ingin bahagia di dunia, hendaklah kita berilmu. Ketika kita ingin bahagia di akhirat, hendaklah kita berilmu. Ketika ingin bahagia di dunia akhirat, hendaklah berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Kalau kita ingin menjadi lebih baik nanti 5 tahun ke depan, maka kita putuskan apa yang akan kita tanam hari ini. Orang yang sukses adalah orang yang melakukan yang orang lain tidak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa N3 TV, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zaini. Di rubrik bincang-bincang ini, saya akan berbincang-bincang dengan orang hebat. Tadi datang ke rumah saya itu dari Bandung, Jawa Barat, naik sepeda motor. Ini bukan karena nggak punya mobil, mobilnya tinggal ambil. Cuma ini orang ini sedang nggak tahu dah laku-laku apa, saya nggak tahu. Pakai sepeda motor sendirian sudah berapa hari tadi perjalanan, nanti kita tanyakan aja. Dan ini rencananya sampai Lombok rencananya. Saya nggak tahu nyampe betul apa, nanti kecapean saya nggak tahu. Ini orangnya udah di sebelah saya, nanti saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nurjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad Zaini sehat? Oke. Alhamdulillah. Nggak capek ya? Alhamdulillah. Sebetulnya capek saya, tapi begitu melihat Bapak saya jadi hilang capeknya. Saya berarti obat capek saya berarti. Betul, Masya Allah. Sebelum saya lanjutkan, ini perlu kenalan dulu ya. Jadi ini pemirsa ya, ini kaosnya itu motif ya. Saya juga pakai baju motif ini. Ini kalau belum tahu, ini adalah pemilik motif ini, bos besarnya motif ini. Masya Allah. Kalau yang distributor, agen ya tidak asing lagi. Mungkin sudah bosan banget, sudah terlalu sering lihat wajahnya, sudah pada kenal semuanya. Ini kalau yang belum saya kenalkan, ini bosnya motif. Mungkin sekarang Pak sekilas kenalan Pak. Namanya? Oh ya, nama saya Nurjaya. Asli sejak lahir Nurjaya. Iya, Nurjaya, hanya Nurjaya. Bapaknya hebat juga ya, sudah punya nama yang kekota-kotaan. Memang kota lahirnya Pak? Kayaknya kota Pak. Kota. Ya. Kayaknya bapak saya, ibu saya punya visi yang jauh ke depan. Oh gitu ya. Kalau di desa kan kira-kira kayak Nur Ahmad atau kan gitu. Nah Nurjaya itu kan sudah berbau kota. Masya hebat, Allah. berarti sejak dulu jadi sudah doa. Asli Pak. Saya asli Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir Jakarta tahun 1971. Jadi 52 tahun yang lalu. Berarti agak muda agak tua ya? Kayaknya saya, kata orang ya usia 52, cuman jiwanya masih muda. Oh gitu ya. Gitu. Berarti kelihatannya di bawah saya sedikit usianya. Oh iya ya. Saya panggil Adinda atau panggil apa kira-kira ya? Panggil Adinda nggak apa. Oke, Pak Nurjaya. Ini namanya Pak Nurjaya, ownernya Motif. Alhamdulillah Motif itu sekarang menjadi salah satu produsen fashion yang luar biasa, dan saya menjadi salah satu mitranya. Ini kebetulan beliau keliling, biasanya kelilingnya pakai tim dan pakai mobil, ada sopirnya lagi. Sekarang keliling tadi datang ke rumah saya itu pakai sepeda motor. Ini perjalanan sepeda motor sudah berapa hari berarti Pak? Kurang lebih 4 hari. Sudah 4 hari? Iya, 4 hari. Rutenya berarti mulai start dari Bandung. Kita Bandung apa Parahyangan? Bandung. Bandung. Ya. Kita masuk Padalarang, kita hitung Bandung. Kemudian dari Bandung kita ke Cirebon, ketemu distributor Cirebon, dan kemudian kita lanjut ke Brebes. Ya, di Brebes di sana ada, kalau di Cirebon ada Pak Haji Taufik, ya, dan apa namanya Bu Mala, dan untuk di Brebes alhamdulillah kita disambut dengan luar biasa oleh Pak Agus dan Bu Aas. Kemudian kita meluncur lagi ke distributor Tegal. Di sana ada Bu Ismi dan Pak Faisal. Pokoknya setiap kota ada. Setiap kota itu saya kunjungi. Terus Tegal, terus kemudian di Pekalongan ada Bu Yuvita. Dan tadi siang saya mampir ke distributor Pati, Pak Dede dan Bu Ula. Oke, jadi sana ya sudah beberapa hari ini ya. Iya, bahkan setiap kota ada, setiap kota ada. Setiap kota, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu semua adalah distributor Motif ya. Iya, semua distributor Motif. Oke.
kayaknya sampai sekarang pegel nggak terlalu ya? Alhamdulillah, mungkin kalau kata orang yang namanya naik motor itu sebuah siksaan, tapi buat saya ini adalah sebuah kenikmatan. Saya mencoba untuk merubah mindset itu menjadi sebuah kenikmatan. Saya menikmati sekali yang namanya angin yang menerpa badan saya. Saya melihat sawah di kiri dan di kanan. Saya melihat alam yang berbeda. Itu paling luar biasa, tidak tergantikan sensasinya. Terus kira-kira itu tujuannya, idenya akhir memutuskan keliling pakai sepeda motor tuh, biasanya pakai mobil kok pakai sepeda motor karena apa itu? Ada rahasia apa? Karena ini ada petunjuknya tokoh apa istilahnya itu penasihat spiritual atau karena apa ini? Mau yang jujur atau yang gimana, Pak? Ya monggo lah, saya kan orang yang baik, jadi mau dikasih yang jujur ya saya terima, dikasih yang agak tidak terlalu jujur tidak apa-apa. Iya, saya dulu ketika tamat SMA, saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen sebelum saya mati, izinkan saya bisa keliling Indonesia, terutama keliling Pulau Jawa. Dan selama ini seperti yang Bapak ketahui, saya sering mengadakan pembinaan, pelatihan, dan ternyata ketika saya bawa kendaraan, bawa tim untuk pelatihan, ternyata saya lihat di peta itu ada satu puzzle yang kosong. Nah, puzzle yang kosong itu yang belum pernah saya injak, itu hari ini Bismillah saya injak. Kenapa? Karena usia saya sudah cukup ya. Saya takut saya keburu mati. Saya keburu mati, belum menyempurnakan doa saya. Dan alhamdulillah hari ini oleh Allah saya diizinkan untuk berjalan di bumi Allah yang luas, dan di sana saya melihat betapa besar ciptaan Allah. Pemirsa, jadi saya ini bisnis busana muslim itu macam-macam mereknya, tidak perlu saya sebut semuanya. Tapi terus terang yang paling sering berkunjung Pak Nurjaya ini orang yang paling muter kayak kitiran. Jadi akhirnya distributor yang bekerja sama dengan Mutir itu relatif keakrabannya luar biasa. Betul. Saya dengan Pak Nurjaya itu kadang beliau manggil saya itu kakak senior, saya panggilnya adik junior. Tapi kalau di sini ya tetap Pak Nurjaya. Artinya apa? Memang kita karena sering ketemu itu menjadi akhirnya keakraban kita luar biasa. Betul. Kekeluargaan ini menurut saya juga mahal sekali. Saya rasa udah seperti bukan saudara lagi, Pak. Iya. Ketika kita jauh itu ada rasa kangen. Ya, ketika kita berpisah merasa kita itu ada yang kehilangan. Itu saya rasa itu, itulah di sana intinya, Pak. Kita sudah beberapa kali bikin kegiatan Mbak Nurjaya. Kemarin sudah pernah ke Malaysia sama Singapura. Ini kelihatan yang sebentar lagi ini kan kelihatan haji ya. Umroh. Amin. Semoga ya kita amin. Insyaallah bareng umroh bareng Mutib. Insyaallah. Oke, Pak Nurjaya, ini jenengan itu kan sejak muda itu kan menekuni bisnis ya. Hampir kelihatannya tidak pernah memutuskan untuk mimpi-mimpi ngelamar pegawai negeri, kan nggak pernah. Betul. Mungkin sama jenengan cerita ini memberikan inspirasi pada yang muda-muda, karena sekarang itu kan gini, sekarang ini kalau orang mengandalkan ingin bekerja semuanya, ingin pegawai negeri terutama, itu kan ya kapasitasnya terbatas. Memang harus ada ya pegawai negeri, ada yang harus bekerja di pabrik orang juga harus ada, kalau enggak kan. Tapi kan sekarang tidak cukup itu, juga harus ada anak-anak muda yang kreatif dan berpikir independen untuk membangun kemandirian. Mungkin jenengan cerita. Ya, ini Pak Ahmad ini bahwa orang itu harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang saya ambil adalah saya pengen menjadi pengusaha. Ketika saya SMA itu ada guru saya bilang kayak gini. Kalau saya dekat sama guru saya, lebih baik jadi pengusaha kecil daripada jadi pegawai besar. Ini mohon maaf kita tidak bermaksud punya keputusan masing-masing. Itu awalnya dari situ. Dan kemudian alasan yang kedua adalah saya terlahir dari keluarga miskin. Dan saya punya cita-cita, saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Itu alasan yang membuat saya sejak kelas 2 SMA saya udah mulai bisnis. Kelas 2 SMA saya memberanikan diri untuk jualan baju.
Oh, udah SMA sudah kan? Udah jualan baju, saya kreditin baju, saya ngambil baju pulang sekolah, saya nggak langsung pulang. Saya main ke alun-alun, waktu itu alun-alun Bandung, saya beli baju di sana, kemudian saya kreditin. Itu kelas 2 SMA. Dan kelas 3 SMA saya sudah mulai jualan marmer. Kelas 3 SMA saya jual marmer itu bukan hanya di Jawa Barat, tapi ke Pulau Jawa, di Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jawa Timur. Itu yang membuat saya begitu semangat adalah satu kata, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi ada motivasi besar yang Besar. jadi energi Pak ya. Energi. Karena bukan merintis itu tentu kan tantangan, ininya juga banyak menghadapi masalah. Kalau nggak ada energi besarnya kan Pak ya. Itu energi besarnya itu Pak ya. Energi besar itu, saya pengen membahagiakan. Makanya saya bersyukur Pak Ahmad Zaini. Saya bersyukur lahir dari keluarga tidak mampu. Ya, hikmahnya ya, sisi jadi tadi. Sisi baiknya. Kalau lahirnya dari keluarga serba kecukupan mungkin tidak seperti itu ya. Iya. Tapi saya anak satu-satunya sebetulnya Pak. Saya dimanja. Oh gitu ya. Saya satu-satunya. Meskipun tidak terlalu berlebih, tapi karena cuma satu jadi. Iya. Nah, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang hebat, teman-teman saya yang pergaulannya juga bagus, akhirnya saya kebawa bagus. Jadi ternyata kan kalau pengen sukses itu harus ada 4 hal. Ya, kalau kita pengen sukses ada 4 support system yang harus kita miliki. Yang pertama kita punya mentor bisnis, yang kedua kita harus punya mentor spiritual, yang ketiga kita punya teman-teman yang positif, yang kondusif ya. Ya, dan kemudian yang terakhir kita punya keluarga yang mendukung. Nah, kenapa kita harus punya itu? Karena kita setiap hari hidup itu kita perlu energi. Energi itu didapat dari 2 hal. Yang pertama adalah harapan. Makanya pintar-pintarlah kita membangun harapan. Kayak Pak Ahmad Zaini bikin toko lagi, bikin toko lagi, bikin toko lagi. Itu kan bagaimana membangun harapan terus, nggak pernah berhenti. Dan yang kedua adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang ambisius, teman-teman yang positive thinking, teman-teman yang pembelajar. Itu kita keren. Ini Pak Nurjaya, orang tua masih ada semua? Orang tua saya sudah meninggal semua. Tapi karena ya niat untuk membahagiakannya itu sudah tercapai, sudah terkabul ya? Iya, alhamdulillah ketika orang tua saya meninggal, saya udah punya anak. Oh, udah jadi wong lah kasarnya. Ya, orang udah Jawa punya itu anak. jadi wong gitu. Karena saya anak satu-satunya dan waktu itu saya udah punya anak. Ini dua-duanya udah nggak ada Pak Nur? Udah nggak ada duanya. Dua-duanya nggak ada. Tapi pernah satu yang menarik Pak Ahmad Zaini. Ketika ibu saya sakit, beliau mengatakan kalau saya mati gimana? Kalau saya meninggal gimana? Kalau saya bilang, Mak, kalau meninggal itu takdir. Tapi saya janji insya Allah setiap saya setelah sholat akan saya doakan. Itu janji saya. Dan sampai sekarang bisa. Sampai sekarang itu janji saya. Sebelum saya mendoakan yang lain, sebelum saya berdoa untuk diri saya doakan dulu untuk kedua orang tua saya. Ini contoh anak soleh. Amin. Dari kesolehan itu mendatangkan banyak keberhasilan. Insya Allah tidak hanya keberhasilan dunia, tapi juga keberhasilan akhirat. Penting ini. Dan mohon maaf Pak Nurjaya, ini menurut saya juga penting. Sepengetahuan saya bergaul dengan jenis kelihatannya sempat cerita. Kalau saya salah ya mohon dibetulkan. Kayaknya Pak Nurjaya itu juga nggak sampai kuliah enggak ya? Iya. Artinya orang tanpa kuliah pun ternyata ya bisa. Betul. Ya. Bisa saya ini sedikit Pak ya. Saya nggak sempat kuliah. Pernah saya mau kuliah cuman gagal. Ya saya hanya beberapa bulan tapi gagal. Tapi di sana saya punya guru bisnis namanya Pak Happy Trenggono. Happy Trenggono yang sekarang namanya kan sudah sangat terkenal. Ya, itu guru saya. Itu kenal Pak Happy sejak usia berapa kurang lebih Pak? Saya Pak Happy itu kan punya IBF, Indonesia Islamic Business Forum. IBF. Dan pertama kali IBF pada di Kota Bandung, saya pertama kali ikut. Dan alhamdulillah dulu saya jadi ketua IBF Jawa Barat. Jadi akrab Pak ya. Jadi saya dekat sekali dengan beliau. Beliau bilang ke saya, ilmu itu ada 2. Beliau bilang, yang pertama adalah ilmu umum, yang kedua adalah ilmu khusus. Ilmu umum itu nggak akan bisa membuat orang kaya. Yang bisa membuat orang kaya adalah ilmu khusus. Dan sejak saat itu saya belajar kepada beliau tentang apa ilmu-ilmu khusus itu.
Dan itu sebenarnya nilainya tidak kalah dengan kuliah, itu melebihi. Ini penting Pak Nur Jaya. Ini mengapa jenengan saya pancing menyampaikan itu, karena banyak sekali kan orang itu orientasinya itu ijazah, kuliah, dapat ijazah, bekerja. Sehingga kadang itu sampai memaksakan diri. Memang ya nggak jelek ya, kuliah nggak jelek ya. Memaksakan diri sampai harus jual ini untuk sementara kuliahnya targetnya hanya ijazah. Kalau kuliah itu targetnya betul-betul ilmu, betul-betul keterampilan, betul-betul di kuliah itu membangun jaringan tuh, itu nggak masalah, itu positif sekali. Cuma kadang ada tujuan akhirnya tuh hanya ijazah. Padahal ijazah itu sekarang nggak bisa bicara apa-apa kalau tidak ditunjang dengan keterampilan yang dimiliki. Nah, ini contoh, makanya saya tadi betul, artinya orang bisa berhasil seperti Pak Nur Jaya meskipun nggak kuliah, ternyata tadi kuliah yang bergaul dengan orang-orang yang hebat tadi itu melebihi ilmu-ilmu yang ada di kampus gitu loh. Sekarang Pak Nur mungkin anak buahnya kan rata-rata juga alumni perguruan tinggi semua kan, bahkan ada yang profesor. Iya kan, padahal Pak Nurnya sendiri tidak. Saya nggak kuliah gitu. Tapi salah satu binaan saya profesor. Gitu ya. Nanti ada profesor yang dengar link ini, pasti nanti dia akan ketawa. Kalau dia tahu bahwa saya nggak sekolah. Terus gini Pak Nur, selama ini sepanjang saya bergaul dengan Pak Nur itu kan Pak Nur memotivasi ya mitra-mitra Pak Nur gitu ya untuk semangat membangun usaha dan seterusnya gitu kan. Selama ini Pak Nur dan sudah keliling untuk itu. Kelihatannya hambatan yang kadang orang itu tidak sulit diajak bergerak, kira-kira apa? Umumnya apa biasanya? Biasanya hambatan kita ketika kita mengajak orang lain untuk tumbuh, itu adalah mindset. Ya, makanya di sini orang yang sukses itu sedikit sekali. Mungkin hari ini pengusaha yang benar kan itu nggak sampai 1%. Ya, yang kebetulan kadang malah non-free kadang. Kebanyakan ini kita tidak bermaksud ras ya, tapi intinya mereka kadang memang punya punya kultur, punya kebiasaan yang memang menunjang untuk sukses tadi. Betul. Mereka punya lingkungan yang bagus. Sementara kita, teman-teman kita kadang-kadang, mohon maaf, mungkin salah gaul. Karena kan kesuksesan seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Hari ini saya bisa begini karena saya gaul dengan Pak Ahmad Zaini. Jadi wawasan Bapak itu masuk ke saya. Jadi saya kesini ke Tuban bukan cuma saya main, tapi saya banyak belajar kepada beliau. Cuman beliau nggak sadar kalau ilmunya saya serap. Nah, ilmu itu kalau diserap nggak kurang maksudnya. Nggak kurang, iya betul. Nah, jadi kesuksesan seorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Kita pengen melihat teman kita seperti apa, lihat aja teman yang paling dekatnya siapa. 3 orang, pasti dia akan seperti itu. Kalau temannya, mohon maaf, rambutnya gondrong, pasti dia gondrong rambutnya. Kalau rambutnya botak kayak saya misalnya, itu sama pasti seperti itu. Bahkan sampai kaosnya, bajunya, makannya, kebiasaannya itu akan mengikuti Pak. Makanya penting buat kita dan juga buat anak-anak kita untuk bagaimana bisa pandai-pandai memilih teman. Dan yang penting lagi gini ya, jangan ada semacam ada keyakinan wong Jawa gak bisa maju. Ada kutukan semacam itu ada. Umat Islam gak bisa maju itu soal pola pikir ya Pak ya. Artinya tidak ditentukan oleh suku, tidak ditentukan oleh agama. Yang penting ya pola pikir kita. Saya rasa ini Pak yang harus hati-hati. Kata-kata barusan wong Jawa gak bisa maju. Itu menurut keyakinan saya itu adalah dogma-dogma dari penjajah Belanda, penjajah Jepang, bagaimana membuat masyarakat kita ini bodoh dan menjadi merasa kelas 2. Menjadi merasa tidak. Kalau masyarakat Indonesia pintar, mereka gak akan bisa menjajah. Dan hari ini kalau dulu mungkin kita dijajah dengan senjata, hari ini kita dijajah dengan ekonomi. Dan hari ini masyarakat Indonesia, makanya ketika kita memberikan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, supaya masyarakat Indonesia itu cerdas, UMKM kita itu tumbuh, itu harus seperti itu. Dan artinya lagi-lagi kan Pak ya, potensi itu ada, asal tadi pertama ada semangat dulu, ada kemauan dulu. Betul. Nah, membangkitkan kemauan itu yang
masing-masing orang mungkin beda. Ada yang jeneng karena motivasinya ingin bahagian orang tua gitu kan. Ada motivasinya mungkin ingin apalah, terserah lah, masing-masing. Yang jelas masing-masing orang beda. Tapi yang kita harapkan adalah energi yang dimunculkan itu adalah sama. Sama menjadikan Terus mungkin ada lagi Pak Nurjaya yang ingin disampaikan kaitannya dengan itu, membangun semangat entrepreneur, membangun semangat kemandirian, terutama yang masih muda-muda lah, yang masih masa depannya masih jauh. Motif itu sendiri hari ini punya mimpi untuk membina 1 juta pengusaha. Kita ikut andil membangun agama dan bangsa. Jadi motif ini bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah singkatan Muslim Inspiratif. Ya, makanya biasanya kalau bisa nyebut dapat hadiah biasanya. Oh iya. Saya bisa lah. Muslim Inspiratif. Biasanya kan gitu. Kalau ada pas pelatihan, jadi kan siapa yang bisa singkatannya motif? Yang bisa dapat hadiah. Lah saya bisa tadi. Nanti harus dapat hadiah. Masya Allah. Nah ini Pak Ahmad, ini saya berharap pemuda-pemuda kita itu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang cerdas. Saya berharap memimpikan anak-anak muda kita itu di usia di bawah 30 tahun itu semuanya udah pada punya bisnis. Jadi minimal dia ketika kuliah itu sebetulnya kan bisa banyak yang dilakukan. Banyak waktu ya, banyak waktu. Kan ada orang yang ceritanya gini, dia sambil kuliah kemudian dia minta ke mama kosnya, Bu, tolong dong bikinin saya nasi pincuk 10 bungkus. Oh nanti maaf ya, nanti sore saya bayarnya ya. Oh iya, dibikinin 10 pincuk. Dia masuk ke kelas, disimpan di bangku-bangku. Karena dia tahu banyak temannya yang datang itu belum sarapan, karena nggak keburu dan sebagainya, rumahnya jauh. Ketika temannya melihat nasi pincuk, dia lihat dibuka makanan, langsung dimakan. Pas sudah beres makan, ditagih mana uangnya. Itu kan luar biasa. Dia temennya pikir daripada saya beli di luar, ini udah enak, bagus, peluang ya. Udah ada, nggak usah saya kemana-mana lagi, udah dibayar. Besoknya lagi, Bu, tambah ya 15, Bu, tambah 20. Itu cerdas. Itu cerdas. Nah, makanya saya berharap mindset teman-teman, terutama anak-anak muda, ini berubah. Banyak kan mereka ketika pengen bisnis, yang ada di kepala mereka adalah modal. Ini sebuah penyakit. Itu penyakit ya. Penyakit. Dengan gambaran harus modalnya besar itu kan menjadi kayak nggak mungkin gitu kan. Padahal bisa ditempuh dengan cara lain. Modal itu tidak mesti berupa uang. Ini yang namanya rantai gajah. Ini yang membelenggu kita sehingga kita nggak kemana-mana. Dalam pikirannya adalah uang. Para pemirsa, kalau kita bisnis, kita punya uang, itu nggak keren. Itu biasa-biasa. Wajar. Wajar. Orang tuanya kaya dimodali, wajar. Tapi kalau kita nggak punya uang, tapi kita bisa bisnis, itu keren. Itu baru cerdas namanya. Dan di sini di motif itu memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini. Bagaimana kita berbisnis tanpa modal, tanpa riba, kita berbisnis tanpa pinjam uang kemana-kemana. Dan bisnis itu sebetulnya punya Bu Tri Astuti. Dan beliau membangun motif sampai bisa sebesar ini itu adalah dengan tidak main uang bank sepeser pun. Orang lain mengatakan mana mungkin bisnis sebesar ini nggak pakai uang bank. Ini udah bisa, Bu Tuti udah bisa membuktikan. Nyatanya bisa. Dan nyatanya tumbuh. Nah, hal-hal seperti itulah itu harus pakai ilmu. Makanya ketika kita ingin bahagia di dunia, hendaklah kita berilmu. Ketika kita ingin bahagia di akhirat, hendaklah kita berilmu. Ketika ingin bahagia di dunia akhirat, hendaklah berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Ya, kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus belajar? Kalau kita tidak mau belajar, artinya kita tidak bertumbuh. Kalau kita tidak bertemu, maka kita mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah stuck di situ saja. Tidak kemana-mana. Tidak ada kenaikan. Tidak naik, tidak turun, di situ saja. Itu udah beruntung. Dan yang lebih bahaya kalau tidak mau belajar, maka dia sedang mempercepat pada kehancuran. Orang yang nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh, 2 hal. Yang pertama stuck, yang kedua adalah menuju kehancuran.
Dan Pak Nur, mestinya itu kalau tadi Pak Nur cerita membangun sejak sekolah SMA, sekarang anak-anak sekarang itu dengan adanya medsos yang sedemikian masif, yang sedemikian canggih itu, anak-anak itu mestinya lebih awal lebih bisa, ya kan? Iya. Artinya ketika anak itu mungkin mau jualan lewat online itu kan artinya sambil kuliah, sambil duduk nunggu jam kuliah aja kan bisa. Nah dulu kan kita zaman-zaman kita mohon maaf ya, kayaknya meskipun muda saya pemuda jenengan ya, tapi kan sosial lah, kita kan sosial. Itu kan masa-masa kita sekolah dulu kan belum ada itu. Artinya kita kalau dagang itu ya tadi ngambil barang. Betul. Kalau sekarang itu kan barang bisa ditawar-tawarkan lewat. Nah, itu artinya anak muda sekarang sebenarnya lebih mudah, lebih mudah dimudahkan oleh perangkat-perangkat teknologi sekarang dibanding kita zaman kita dulu. Artinya harusnya lebih maju dari kita kan gitu. Terus kemudian lagi mungkin ini Pak Nur, mungkin Pak Nur juga punya pengalaman. Ini pengalaman pribadi saya ya, di samping faktor-faktor yang sifatnya rasional, usaha-usaha yang sifatnya bisa diprediksi dalam bisnis itu yang tidak boleh dilupakan, kadang ada faktor-faktor X. Artinya tadi kayak Pak Nur, motivasinya ingin membahagiakan orang tua. Betul. Saya juga merasakan dulu ketika saya bangun toko ini mulai agak ada jalan dibuka oleh Allah itu ketika saya punya kepikiran orang tua saya itu ingin saya bawa ke Tuban dan sedang saya siapkan tempat. Meskipun belum sampai tak bagasin ternyata lebih dulu dipanggil oleh Allah. Tapi sejak itu justru kayak menemukan sesuatu. Karena sejak itu akhirnya saya fokus ke sini karena menyiapkan tempat untuk ibu tadi. Jadi intinya yang ingin mungkin Pak Nur juga punya pengalaman, mohon nanti disampaikan. Tapi intinya di konten ini saya hanya ingin memberikan tambahan bahwa ketika kita menekuni dunia bisnis jangan semata-mata mengandalkan rasio. Betul. Ada hal-hal lain yang kadang itu memang ya bahasanya minah hasilat tasib lah dalam bahasa agamanya ya. Ada rezeki yang kadang nggak terduga, bisa jadi pas ada ini delalah kebetulan seperti ini gitu kan. Dan itu bukan kebetulan ya, memang Allah yang merencanakan gitu loh. Dan Allah memberikan itu ya karena kita melakukan sesuatu yang menurut Allah itu baik, diridhoi oleh Allah, dan itu menurut saya itu penting. Bagi siapapun yang akan menekuni dunia bisnis itu jangan sampai hanya berpatokan pada kalkulasi rasional, tapi juga bagaimana kita tadi mendekatkan diri pada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang itu istiqomah, tidak hanya sekedar targetnya supaya bisnisnya lancar. Mungkin Pak Nur punya pengalaman. Iya, kalau rumusnya kan sukses itu itu iman ditambah strategi. Yang tadi Pak Ahmad Zaini katakan itu faktor iman itu harusnya langsung dimentokkan itu, nggak boleh setengah-setengah imannya. Jadi nanti faktor kalinya luar biasa. Jadi iman itu ya kita harus yang namanya iman itu menaikkan iman kita setiap hari, menambah keimanan kita setiap hari. Misalnya kalau dulu mungkin kita sholatnya masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kemudian kalau pengen sukses ya sholatnya, kalau bisa jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada yang bolong. Ya lebih luar biasa lagi. Waduh, masya Allah. Apa yang tadi Pak Ahmad Zaini katakan ya, bagaimana bisa sholat duha, meminta kepada Allah, yang masih di langit turunkan, yang ada di bumi tolong dikeluarkan, yang jauh tolong didekatkan, yang masih belum itu dihalalkan, dibersihkan. Wah, banyak hal-hal keimanan yang kadang-kadang kita abaikan. Padahal di situ kalau kita lihat orang-orang sukses itu keimanannya luar biasa, sholatnya tepat waktu, bahkan sholat sunat, sedekahnya, pokoknya amalan-amalannya itu ditentukan, baru nanti ditambah strategi-strategi berikutnya. Nah itu Pak Ahmad Zaini. Dan saya banyak dapat cerita orang-orang sukses itu tadi kepada orang tua. Memang banyak sekali yang memberikan kesaksian bahwa orang-orang hebat itu dalam kesehariannya memang luar biasa, hormatnya sama orang tuanya itu luar biasa. Jadi artinya itu juga kunci-kunci lah. Kan hormat orang tua itu ya bagian dari perintah tadi. Tidak semata-mata hormat itu karena ingin dipuji orang tua juga tidak. Itu perintah yang di atas juga. Itu bentuk keimanan kita itu adalah birrul walidain, menghormati orang tua, dan itu efeknya memang kemana-mana. Oke, menarik benernya. Wih, luar biasa hari ini. Kelihatannya meskipun capek, kelihatan hilang kecapeannya. Saya melihat Pak Ahmad Zaini capek, saya langsung hilang. Gitu ya. Saya berarti
pengobat kecapean. Pengobat kecapean. Guru saya bilang gini, Pak Ahmad Zaini. Iya. Yang namanya kita sebagai manusia harus give energize, memberi semangat kepada orang lain. Iya. Kita bicara. Iya. Mungkin ada pemirsa juga nanti yang melihat kita. Kita memberi semangat kepada satu orang, maka semangat itu akan kembali kepada kita 10 kali lipat. Oke. Ini luar biasa. Ini adalah rumus. Makanya tugas kita adalah selalu memberi semangat kepada teman. Ya, dukung orang lain untuk berhasil. Sebelum saya tutup, akan memberikan pesan, monggo. Ya, dari saya, pemirsa dan teman-teman semua, hidup adalah sebuah keputusan. Yang hari ini kita dapatkan adalah hasil daripada jerih payah kita 3, 4, 5 tahun yang lalu. Kalau kita ingin menjadi lebih baik nanti 5 tahun ke depan, maka kita putuskan apa yang akan kita tanam hari ini. Orang yang sukses adalah orang yang melakukan yang orang lain tidak lakukan. Dan orang yang sukses adalah orang yang menikmati yang orang lain tidak bisa nikmati. Selamat mengambil keputusan, mudah-mudahan kita bisa tumbuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makasih Ahmad Zaini. Hebat. Pemirsa, hebat ya. Ini salah satu mentor saya. Usianya sedikit lebih muda, tapi ya ilmunya lebih banyak. Jadi saya harus banyak belajar ilmu dari beliaunya ya. Paling tidak memang beliau lebih banyak ilmu, pengalaman lapangan daripada saya. Oke pemirsa, demikian semoga yang kita perbincangkan tadi ada manfaatnya untuk kita, untuk memotivasi kita. Intinya bahwa kita harus menjadi orang yang punya semangat untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.